Selamat datang di presentasi tentang manajemen proyek. Di sini saya, Tasya Pardede dengan NPM 2432061 akan menjelaskan bagaimana menerapkan inisiasi proyek, tata kelola, governance, dan juga stakeholder dalam 3 kasus. Nah, bisa dilihat 3 kasus yang saya pilih. Yang pertama adalah pengembangan super app e-commerce dan e-wallet Gen Z. Bisa dilihat ya di sini deskripsi kasusnya seperti apa. Lalu yang kedua ada implementasi kecerdasan buatan atau AI untuk diagnostik rumah sakit. Lalu yang ketiga ada pengembangan machine learning ataupun ML untuk rekomendasi e-commerce. Yuk kita mulai dari kasus pertama. Namun sebelum kita masuk ke kasus pertama, saya akan menjelaskan mengapa project management itu penting. Nah, di sini sudah tertera ya beberapa tujuannya. Yang pertama tentu saja untuk mencapai tujuan project dengan lebih tertata atau membantu memastikan setiap aktivitas memiliki tujuan yang jelas sehingga hasil akhirnya yang memuaskan ataupun sesuai target. Nah, yang kedua, mengoptimalkan waktu dan biaya. Jadi sesuai dengan perencanaan yang baik, proyek itu dapat berjalan lancar dengan efisiensi biaya tentunya. Nah, lalu yang ketiga adalah mengelola risiko sejak dini. Kenapa? Karena risiko dapat diidentifikasi, kemudian dapat dianalisis dan disiapkan secara strategi mitigasinya sebelum menjadi sebuah masalah besar. Lalu yang keempat ada meningkatkan koordinasi tim, yaitu mulai dari pembagian tugas, komunikasi, dan juga tanggung jawab tentunya. Lalu yang terakhir ada alasannya yaitu menjaga kualitas hasil proyek. Jadi setiap tahap proyek ini dipantau dan dievaluasi agar hasilnya dapat diperoleh memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Oke, langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama atau kasus kedua. Bisa dilihat ya, pengembangan super app e-commerce dan e-wallet Gen Z. Nah, di sini kan sebuah startup ingin merilis aplikasi yang menggabungkan belanja online dan dompet digital khusus untuk anak muda. Tren pasar sangat dinamis, fitur kompetitor bermunculan setiap minggu dan user experience atau UX harus terus disesuaikan. Pada minggu ketiga, proyek berjalan, kompetitor utama meluncurkan fitur Buy Now Pay Later atau BNPL yang langsung viral. Product owner mendesak tim untuk membatalkan fitur dompet digital dan langsung beralih memprogram fitur BNPL. Hari itu juga, tiba-tiba divisi legal perusahaan yang awalnya tidak peduli memblokir perilisan ini karena fitur BNPL-nya belum memiliki izin otoritas jasa keuangan ataupun OJK. Nah, dari deskripsi kasus ini kita mau mengklasifikasikan menjadi beberapa permasalahan. Yang pertama adalah perubahan tren pasar yang sangat cepat, terus kompetitor merilis fitur BNPL, terus yang ketiga ada produk owner yang ingin mengubah skop proyek, dan yang keempat divisi legal menolak karena belum memiliki izin OJK. Nah, dari permasalahan kasus yang tadi ada kita menyimpulkan menjadi satu tantangannya itu bagaimana menjaga fleksibilitas proyek tanpa mengabaikan regulasi. Masuk ke inisiasi proyek. Nah, dalam inisiasi proyek kita membagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada tujuan, business case, and success criteria. Nah, dalam tujuan kita dalam kasus ini bertujuan untuk mengembangkan super app yang mudah digunakan untuk meningkatkan transaksi digital Gen Z. Lalu yang kedua ada business case. Nah, business case ini kita menghadapi persaingan pasar digital melalui aplikasi terintegrasi dengan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah success kriteria, di mana rating aplikasi harus di atas 4,5, transaksi meningkat 30% dan proyek selesai tepat waktu. Nah, untuk mencapai tujuan sukses kriteria tadi, kita menggunakan development approach yaitu Agile Scrum. Kenapa tuh kita menggunakan Agile Scrum? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketidakpastian tinggi. Nah, kita kan tahu bahwa tren Gen Z dan fitur kompetitor tuh selalu berubah setiap minggunya, sehingga requirement-nya tidak bisa dikunci di awal. Lalu yang kedua ada kebutuhan adaptasi yang cepat. Nah, sprint pendek itu dapat memungkinkan
repriority, backlog, begitu ada sinyal pasar baru. Lalu yang ketiga dari sikap fitur usang. Terus yang keempat ada feedback loop cepat, di mana umpan balik pengguna Genzi itu bisa langsung lewat rilis incremental, jadi nggak perlu nunggu hasil akhir proyeknya. Lalu ada delivery cadence, jadi kita ini tuh rilis literatur setiap 2 minggu sekali tentunya. Nah, value-nya itu dapat berdasarkan bertahap. Yang pertama modul belanja dasar terlebih dahulu atau MVP, nanti disusul dengan evaluasi setelah stabil. Nah, yang kedua setiap akhir sprint ataupun 2 minggu ada sprint review. Nah, fitur yang sudah done bisa langsung dipakai sebagai pengguna, contohnya beta atau early access. Terus yang ketiga ada prioritas backlog yang ditinjau ulang setiap sprint atau setiap 2 minggu sekali agar timnya itu bisa merespon tren kompetitor tanpa merombak seluruh rencana. Lalu yang terakhir ada target. Pengguna mulai merasakan value intinya seperti belanja ataupun saldo digital pada akhir bulan pertama. Lalu fitur lanjutannya menyusul progres. Ke bagian governance. Di governance kita bisa melihat struktur bagian organisasinya. Nah, apa saja ada di situ? Yang pertama ada sponsor. Nah, sponsor ini bisa jadi CEO ya. Dia tuh bagian otorasi dan pendanaan. Namanya juga sudah sponsor. Nah, nanti si sponsor tuh bakal melapor ke bawahannya. Nah, di bawahnya ada siapa? Ada product owner dan scrum master. Nah, tugas mereka sebagai apa? Si product owner sebagai eksekusi, sedangkan scrum master untuk mengkoordinasi tim developer. Tim developer tuh ada 3 teman-teman. Ada tim mobile dev, tim backend ataupun API, serta tim UX design. Kemudian kita ada tim di eksternalnya juga. Nah, itu ada 2, vendor payment gateway, divisi legal dan compliance ataupun OJK. Nah, dari bagian tersebut kita bisa membagi 5 aktivitas teknis utama yang kita kategorikan dengan bagikan dengan konsep matrix RACI ataupun RACI. Nah, R itu adalah responsible ataupun si tanggung jawab, E adalah accountable, C adalah consult, dan I adalah inform. Nah, yang pertama itu dari set trend dan backlog refinement mingguan. Nah, bisa kita lihat ya di bagian ini menjadi responsible adalah si Scrum Master, sedangkan si sponsor dan legal bertanggung jawab sebagai inform, dan tim developer beserta vendor itu bertanggung jawab sebagai konsul. Nah, yang kedua ada pengembangan fitur e-wallet. Nah, pengembangan fitur e-wallet ini tim developer sebagai responsible, sedangkan sponsor dan vendor sebagai inform, kemudian si Scrum Master sebagai accountable, dan legal sebagai konsul. Nah, lalu yang ketiga adalah pengajuan izin dan review regulasi OJK. Tadi kan kita sudah bahas ya dari bagian-bagian tersebut. Kalau untuk pengajuan regulasi OJK tentu saja itu oleh si legal yang bertanggung jawab. Nah, tapi ternyata tidak hanya legal, Scrum Master juga bertanggung jawab ataupun product owner. Kemudian ada sponsor yang ternyata bertanggung jawab sebagai accountable, sedangkan si vendor sama sekali tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Nah, kemudian si tim developer itu sebagai inform. Lalu yang keempat ada UX testing dengan pengguna Genzi. Nah, yang pertama itu ada si sponsor itu dengan si legal, mereka tuh bertanggung jawab sebagai inform, kemudian Scrum Master sebagai accountable, tim developer sebagai consult, dan di sini yang responsible adalah si vendor. Kemudian yang terakhir adalah rilis produksi atau deployment. Di setiap sprint ataupun setiap minggunya itu ada si tim developer tentunya sebagai responsible, kemudian sponsor dan vendor sebagai inform, kemudian Scrum Master sebagai accountable, dan legal sebagai consult. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian stakeholder ya. Nah, di stakeholder register bisa dilihat bahwa direktur tuh memiliki ekspektasinya tuh harus rilis cepat, unggul dari kompetitor. Nah, sedangkan si product owner tuh fitur itu harus relevan dan viral seperti BNPL. Sedangkan di develop yang penting tuh ekspektasi mereka tuh skopnya jelas sih dan realistis. Lalu divisi legal mereka tuh punya ekspektasi adalah semua fitur finansialnya tuh berizin resmi dari OJK. Nah, ini paling menarik ya. Lalu yang keempat adalah vendor payment gateway. Mereka tuh memiliki ekspektasi bahwa integrasi teknisnya lancar dan kontraknya jelas. Sedangkan pengguna Genzi ataupun end user itu berekspektasi yaitu UX-nya cepat, modern, dan sesuai tren. Oke, kemudian kalau misalnya kita petakan nih,
berdasarkan power dan interest. Kita bisa melihat ya, kalau si Kip satisfies bagian developer itu dia powernya tinggi tapi interestnya kecil. Jadi dia tuh harus selalu diberikan informasi mengenai perkembangan dari aplikasinya. Lalu yang kedua itu sebagai vendor. Nah, di vendor ini powernya rendah tapi interestnya juga rendah. Nah, yang penting apa? Kita harus menjaga kepuasannya dia. Lalu yang ketiga itu ada si sponsor dan juga ini product owner ya. Mereka tuh powernya tinggi dan interestnya tinggi. Jadi manajemennya tuh harus selalu dekat. Nah, kemudian ada legal dan juga Gen Z. Mereka sama-sama memiliki power rendah dan interest tinggi, jadi mereka harus selalu di keep informed atau selalu diberikan informasi. Kasus kedua ataupun kasus 11 ya di soal, yaitu deskripsi kasusnya. Saya bacakan, sebuah rumah sakit swasta terkemuka menginisiasi proyek implementasi sistem diagnostik berbasis AI untuk menganalisis hasil X-ray dan rekam medis pasien. Algoritma AI memiliki tingkat ketidakpastian tinggi dan harus terus dilatih agar akurat. Nah, di lapangan, proyek ini mendapat penolakan ataupun resistensi kuat dari para dokter spesialis dan perawat senior yang khawatir AI akan menambah beban kerja administratif atau bahkan menggantikan peran diagnostik mereka. Nah, dari kasus yang tadi kita dapat mengelompokkan jadi 3 permasalahan. Yang pertama, AI-nya masih belum akurat, terus si dokter menolak, serta yang ketiga, perawat khawatir pekerjaan tergantikan. Sehingga tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan AI tanpa mengurangi kepercayaan tenaga medis. Untuk menanggapi hal tadi, kita masuk ke inisiasi proyek. Nah, bisa dilihat ya, tujuan dari proyeknya adalah apa? Yang pertama, mengimplementasikan sistem AI untuk membantu analisis X-ray dan rekam medis pasien. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis awal sebagai alat bantu, bukan pengganti. Jadi itu hanya membantu dokter, bukan menggantikan pekerjaan dokter. Lalu yang ketiga, membangun kepercayaan tenaga medis terhadap teknologi AI secara bertahap. Nah, lalu apa sukses kriterianya? Nah, yang pertama adalah akurasi model AI mencapai ambang klinis yang divalidasi tenaga medis, misalnya lebih tinggi 90% sensitivitasnya. Lalu yang kedua ada adopsi oleh dokter dan perawat sebagai alat bantu, bukan penolakan. Nah, lalu yang ketiga tidak ada insiden kesalahan, diagnosis signifikan akibat AI selama masa pilot. Lalu development approach-nya apa yang kita gunakan itu hybrid agile karena AI membutuhkan eksperimen. Lalu yang kedua, rumah sakit membutuhkan dokumentasi formal. Nah, mengenai tujuan tadi dan juga kita sudah membahas akses kriteria serta development ya. Kita membahas di delivery-nya. Teman-teman bisa lihat di bagian ini ada pilot project yang akan menguji model pada satu modalitas X-ray terbatas. Kemudian di bawahnya ada radiologi sebagai perluasan ke seluruh unit radiologi. Kemudian ada rawat jalan di mana AI akan mengintegrasi ke alur diagnosis rawat jalan sehingga membutuhkan yaitu implementasi penuh di mana ini akan roll out secara bertahap ke seluruh unit rumah sakit. Jadi kita sudah masuk di inisiasi proyek, sekarang kita masuk di governance. Nah, sama seperti kasus yang sebelumnya, bisa dilihat ya, ini adalah bagian organisasi proyeknya. Nah, bisa dilihat di paling atas itu ada direktur RS rumah sakit sebagai sponsor, mereka di bagian pendanaan tentunya, dan di bawahnya si direktur RS ini akan melapor ke project manajernya. Nah, sama seperti product owner dan scrum master sebelumnya, project manager di sini itu berfungsi sebagai eksekusi dan koordinasi. Sama siapa dia akan berkoordinasi? Ada 3, yaitu tim data science, atau tim teknis, kemudian ada tim IT atau infrastruktur, dan juga tim UX klinis. Nah, di luar itu kita ada vendor teknologi AI dan komite medis serta dokter spesialis sebagai pihak terkait. Menanggapi bagian yang tadi, kita memilih hybrid yaitu predictive dan agile
Karena regulasi dan keselamatan pasien itu menuntut kepastian tinggi, ya kan tentunya. Yang pertama itu ada standar klinis, validasi medis, dan dokumentasi harus mengikuti proses terstruktur atau prediktif sebelum go live. Lalu yang kedua ada ketidakpastian teknis tinggi pada algoritma AI, di mana akurasi model tidak bisa dipastikan di awal. Perlu pelatihan dan validasi berulang atau mendorong pendekatan agile atau iteratif untuk model. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan membahas bagian pertanggungjawaban mengenai bagian tadi memakai matriks Raci. Nah, kita bisa lihat ya, ada 5 aktivitas utama. Yang pertama adalah pengumpulan dan anotasi data medis. Ini tentu sebagai responsible di AI team. Kemudian sponsor sebagai inform, vendor AI sebagai inform, product si project manajernya sebagai accountable, dan hospitality-nya sebagai konsul. Kemudian ada pelatihan dan validasi model AI. Kita pasti udah tahu ya, ini tuh bakal bertanggung jawab di bagian AI team. Lalu di sini yang sebagai inform tuh ada sponsor serta hospital IT. Nah, selain itu si vendor AI ini juga bertanggung jawab sebagai responsible. Lalu yang terakhir ada dokter spesialis sebagai konsul, kemudian si project manajernya sebagai akuntan. Lalu yang ketiga ada integrasi sistem dengan rumah sakit. Nah, ini tuh menjadi responsible-nya adalah si hospital IT. Nah, terus yang keempat ada uji klinis dan validasi diagnostik. Itu yang sebagai responsible-nya adalah si dokter spesialis. Lalu yang terakhir adalah rollout dan pelatihan pengguna, menjadi responsible si project manager. Selain itu ada si hospital IT juga. Bisa dilihat ya pada bagian ini. Oke, kita lanjut di bagian stakeholder. Bisa dilihat ya pada bagian stakeholder register. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ekspektasi setiap peran yang ada pada proyek ini. Pertama itu ada si sponsor. Nah, dia itu berekspektasi bahwa AI itu meningkatkan efisiensi dan reputasi RS. Sedangkan kekhawatirannya adalah investasi besar tanpa hasil signifikan. Lalu yang kedua ada project manager. Nah, dia tuh punya ekspektasi teman-teman. Nah, ekspektasi dia adalah implementasi tepat waktu dan sesuai standar. Kemudian ada dokter spesialis radiologi. Dia berekspektasi bahwa itu membantu bukan menggantikan perannya dia sebagai dokter spesialis radiologi. Kemudian yang keempat tuh ada perawat senior. Nah, dia tuh berekspektasi agar alur kerjanya tidak makin rumit. Semoga semakin adanya AI, dia tuh semakin pekerjaan lebih mudah. Itu ekspektasinya si perawat senior. Lalu yang ke-5 tuh ada komite medis ataupun etik. Nah, dia tuh berekspektasi agar kepatuhan standar itu keselamatan pasien tuh lebih diutamakan. Lalu ada vendor teknologi AI, dia tuh berharap berekspektasi bahwa kontrak jangka panjang dan data untuk pelatihan modelnya. Oke, sama seperti yang sebelumnya, kita akan coba petakan ya bagaimana power ataupun interest grid mengenai peran-peran tadi. Kita bisa lihat ya di bagian power dan interest. Di sini si vendornya itu interestnya rendah dan powernya juga rendah. Lalu si direkturnya, terus ada si project manager, serta si dokter spesialis radiologi. Kemudian ada project manager, terus si direktur, itu mereka powernya tinggi, interestnya juga tinggi tentunya. Lalu sedangkan yang interestnya sedikit terus powernya lebih tinggi adalah si perawat. Nah, jadi bisa dilihat ya kalau misalnya si perawat ini tuh interestnya memang rendah, powernya tinggi, sehingga dia tuh perlu perlu tahap lanjut tentang aplikasinya tuh lebih baik. Oke. Langsung di stakeholder management. Nah, tadi kan kita udah bahas ya bagaimana ekspektasi mereka. Nah, sekarang kita langsung bahas ke stakeholdernya langsung. Manajemen direktur RS itu sikap dia sekarang atau saat ini adalah mendukung. Nah, sikap yang diharapkan mendukung ataupun leading.
taktik pelibatannya bagaimana? Yaitu dia menyiapkan laporan ROI berkala atau melibatkan dalam keputusan strategis. Nah, tadi kan dari kasus tersebut kan si dokter spesialis ini sama si perawat senior kan menolak kan, karena mereka takut kalau misalnya kerja mereka tuh bakal diganti. Sedangkan untuk kesuksesan AI di rumah sakit itu tuh mengharapkan bahwa si dokter spesialis itu mendukung, kemudian si perawat senior itu boleh mendukung ataupun netral. Nah, bagaimana waktu pelibatan mereka dalam AI ini? Yang si dokter itu dia bisa membuat workshop, posisikan AI sebagai alat bantu bukan pengganti. Lalu yang kedua adalah libatkan dalam validasi model. Lalu yang ketiga adalah pilot bertahap atau option. Nah, untuk si perawat senior, bagaimana taktik pelibatannya? Yaitu dia pelatihan sistem. Terus dia harus menunjukkan pengurangan beban administrasinya yang nyata. Terus ada vendor AI. Nah, vendor AI ini jadi kan dia awalnya mendukung. Nah, sikap dia itu sama seperti harapan kita tentunya. Nah, bagaimana cara dia taktik pelibatannya? Yaitu SLA-nya jelas. Terus kedua, komunikasinya rutin serta transparansi progres pengembangan. Lalu pasiennya gimana? Pasien itu saja netral ya. Tapi sedangkan kita berharap sih pasien itu mendukung. Karena apa? Kalau misalnya mendukung, dia tuh taktik pelibatannya tuh ya dia tuh jaminan privasi dan persetujuan konsennya tuh data atau edukasi transparansi AI. Oke, kita ke kasus terakhir atau kasus 14 di dalam soal ya. Kita akan baca deskripsi kasusnya. Nah, sebuah perusahaan e-commerce menugaskan proyek pembuatan model machine learning untuk fitur personalized product recommendation. Modul ML ini membutuhkan waktu untuk belajar dari data, sehingga hasil dan akurasinya di awal proyek belum bisa dipastikan. Di sisi lain, direktur pemasaran ataupun sponsor sangat mendesak agar fitur ini diluncurkan lebih cepat sebelum kampanye diskon akhir tahun dimulai. Sementara para developer merasa algoritma tersebut belum siap. Nah, permasalahannya apa? Nah, rekomendasi produk generik menghasilkan konversi rendah. Berdasarkan value, si permasalahannya adalah peningkatan konversi, average order value, dan efektivitas kampanye diskon akhir tahun. Tantangannya apa? Adalah bagaimana kita mengimplementasikan AI tanpa mengurangi kepercayaan terhadap medis. Kita masuk ke bagian iniasi proyek pada kasus ketiga ya. Yang pertama dari tujuan itu ada membangun model ML untuk fitur personalized product recommendation. Lalu yang kedua ada meningkatkan konversi dan nilai transaksi melalui rekomendasi produk yang relevan. Lalu yang ketiga ada menyiapkan fitur agar siap mendukung kampanye diskon akhir tahun. Nah, kriterianya tuh ada apa aja? Yang pertama adalah peningkatan CTR dan konversi terukur dibanding baseline sebelum machine learning. Lalu yang kedua ada model mencapai akurasi atau referensi minimum yang disepakati sebelum full launch. Lalu yang ketiga ada fitur stabil dan scalable saat traffic tinggi selama kampanye akhir tahun. Nah, development process-nya ada apa? Yaitu incremental berbasis data. Nah, di samping kita bisa lihat tata kolanya bagaimana. Yang pertama adalah baseline rekomendasi, di mana ada rule based berjalan sambil kumpulkan data. Kemudian ada model ML V1, yaitu menguji A atau B pada segmen pengguna terbatas. Kemudian ada optimasi dan validasi, yaitu tuning akurasi berdasarkan hasil uji. Lalu yang terakhir adalah rilis penuh, yaitu live sebelum kampanye diskon akhir tahun. Pemasaran atau sponsor, terus di bawahnya ada project manager. Nah, project manager akan mengkoordinasi dengan data science atau machine learning engineer, ada tim back-end atau platform, dan tim data engineer juga. Nah, setelah itu kita ada tim eksternal, itu ada vendor cloud atau infra, dan tim marketing kampanye. Nah, mengapa kita tadi development approach-nya menggunakan agile atau iterative machine learning? Karena ada alasan yang utama, yaitu kebutuhan validasi bertahap, di mana setiap iterasi model perlu diuji dengan data dan traffic nyata, atau A atau B testing sebelum percaya penuh. Nah, mengenai bagian yang tadi, kita membagi 5 aktivitas utama menggunakan matriks RACI. Yang pertama adalah pengumpulan dan preprocessing data. Nah, yang bertanggung jawab sebagai responsible di sini adalah machine learning team. Kemudian si sponsor dan platform engineer, mereka sebagai inform. Kemudian ada project manager itu sebagai konsul.
dan Q&A atau tim marketing sebagai konsul. Nah, aktivitas yang kedua adalah pengembangan dan pelatihan model. Nah, si machine learning team itu sebagai responsible, kemudian data science lead sebagai accountable, sponsor dan platform engineer sebagai inform, kemudian si PO ataupun project manager sebagai konsul dan si tim marketing juga sebagai konsul. Lalu yang ketiga ada uji A atau B dan validasi akurasi model. Nah, di sini si data science lead sebagai accountable, kemudian responsible ada di tim marketing atau Q&A, kemudian sponsor dan platform engineer sebagai inform, project owner ataupun project manager dan machine learning team sebagai konsul. Nah, yang keempat ada integrasi model ke platform. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah platform engineer sebagai responsible, kemudian data science lead dan machine learning tim beserta tim marketing kampanye ataupun Q&A sebagai konsul, sponsor sebagai inform. Kemudian yang terakhir ada keputusan go live sebelum kampanye. Nah, accountable-nya ada si sponsor, sedangkan project manager ataupun project owner sebagai responsible, kemudian data science lead dan Q&A sebagai konsul, dan machine learning team dan platform engineer sebagai inform. Stakeholder. Nah, di stakeholder register sama kayak tadi sebelumnya kita membahas dulu stakeholdernya tadi ada siapa saja. Yang pasti ada si sponsor, tim data science, product owner ataupun project manager, kemudian ada vendor cloud atau ML platform, dan panggilan e-commerce. Nah, ekspektasi mereka apa? Nah, ekspektasinya adalah si direktur pemasaran ini dia berekspektasi bahwa fitur live-nya itu sebelum kampanye diskon akhir tahun itu sudah terjalankan. Khawatirnya apa? Dia kehilangan momentum penjualan jika telat. Nah, si tim data science itu memiliki ekspektasi yaitu waktu cukup untuk melatih dan memvalidasi model. Dan dia tuh khawatir dipaksa rilis model yang belum matang. Nah, kemudian ada product owner atau project manager, dia tuh berekspektasi bahwa bisa mengkompromi timeline dan scope yang realistis. Khawatirnya adalah tekanan dari sisi bisnis dan teknik sekaligus. Sebagai vendor cloud ataupun machine learning platform, mereka berekspektasi bahwa penggunaan layanannya itu selalu berkelanjutan. Dan yang mereka khawatirkan adalah lonjakan kebutuhan komputasinya itu mendadak secara tiba-tiba. Lalu yang terakhir adalah pelanggan e-commerce, mereka berekspektasi bahwa rekomendasi produk yang dikeluarkan itu relevan dan personal. Khawatirnya adalah rekomendasinya tidak akurat dan mengganggu pengalaman belanja. Nah, berdasarkan power ataupun interest grade, kita bisa melihat bahwa yang memiliki interest yang sedikit, kemudian powernya sedikit juga itu tidak ada ya. Jadi sedangkan si vendor cloud ataupun ML platform itu mereka memiliki power yang tinggi dan interest yang rendah. Sedangkan direktur pemasaran, product owner atau project manager, tim data science itu mereka memiliki power yang tinggi dan juga interest yang tinggi. Sedangkan si pelanggan e-commerce itu memiliki power yang kecil dan interest yang tinggi. Kita lanjut di stakeholder engagement assessment matrix. Nah, di situ kita bisa melihat ya melalui permasalahan tadi bahwa si direktur pemasarannya itu sikapnya sebelumnya mendukung dan menekan timeline. Sedangkan sikap yang kita harapkan yaitu si direktur pemasaran itu mendukung atau ekspektasinya realistis. Gimana topik pelibatannya? Yaitu kita si direktur pemasaran ini menyajikan data risiko akurasi rendah bila dipaksakan, tawarkan rilis bertahap dan quick win dari fase awal. Lalu yang kedua adalah tim data science. Nah, sikapnya kan tadi menolak ya atau belum siap. Nah, sikap yang kita harapkan adalah dia tuh mendukung rencana bertahap. Taktik pelibatannya bagaimana? Itu sepakati kriteria go atau no atau go. Teknis bersama, tawarkan model minimum viable dengan skop terbatas. Lalu yang ketiga adalah product owner,
atau project manager, sikapnya kan di dalam permasalahan atau sikapnya saat ini itu netral di tengah tekanan. Dan kita berharap bahwa sebenarnya sikapnya itu mendukung dan menjadi mediator. Taktik pelibatannya adalah fasilitasi negosiasi skop antara bisnis dan tim teknis, susun rencana rilis bertahap yang disepakati. Lalu yang keempat ada vendor cloud atau machine learning platform. Nah, sikap ini kan mendukung ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya mendukung. Nah, bagaimana taktik pelibatannya? Taktik pelibatannya adalah pastikan kapasitas komputasi cukup untuk model yang dipercepat. Lalu SLA dukungan teknis. Lalu yang terakhir adalah pelanggan e-commerce. Itu tadi dia sikapnya saat ini kan netral, sama. Tapi yang kita harapkan dia harus lebih mendukung lagi. Nah, bagaimana taktik pelibatannya dalam aplikasi ini, dalam project ini, yaitu rilis bertahap A atau B test agar dampak buruknya minim. Kumpulkan feedback pengguna sejak awal. Pertama sampai kasus ketiga, bagaimana inisiasi proyek, masing-masing permasalahan, kemudian governance, mulai dari bagan, kemudian dan juga stakeholdernya. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah pendekatan mereka itu berbeda. Cara mereka menyelesaikan permasalahan ini berbeda, cuma prinsipnya sama. Nah, dari kasus yang kedua tadi atau kasus yang pertama Super App, itu dia menggunakan development approach-nya agile murni, di mana bertujuan untuk kecepatan adaptasi pasar dan regulasi finansial berjalan beriringan. Nah, kasus yang 11 atau kasus yang kedua itu idea diagnostik. Nah, dia tadi menggunakan development approach, yaitu hybrid dan governance formal. Nah, di mana bertujuan untuk keselamatan pasien, menuntut validasi berlapis. Lalu yang ketiga adalah kasus ML rekomendasi. Dia menggunakan incremental berbasis data, bertujuan untuk menyeimbangkan tenggat bisnis dengan kematangan modal. Demikian presentasi saya mengenai manajemen proyek TI dengan 3 kasus yang berbeda. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.